Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alexander Gilbert, NIM 131201110, dan pada tugas pertama elemen mesin kali ini yang membahas tentang gear, saya akan menjelaskan aplikasi gear pada manual transmission atau gearbox yang banyak digunakan pada mobil-mobil bertransmisi manual. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita perlu terlebih dahulu mengetahui kenapa perlu transmission manual. Yang pertama, transmission manual ini adalah sebagai penghubung engine dengan roda. Jadi putaran yang dihasilkan oleh engine atau sistem bakaran pada mobil akan dihubungkan dengan sistem transmisi terlebih dahulu sebelum dihubungkan ke roda atau drive wheel pada mobil. Lalu yang kedua, fungsinya adalah untuk mengontrol speed dan torsi untuk keadaan berkendara yang berbeda. Contohnya, pada mobil yang menanjak, tentu dibutuhkan torsi yang lebih besar dibanding speednya untuk power yang sama. Karena speed dikali dengan torsi di sini sama dengan power. Lanjut ke bentuk sederhana dan juga cara kerja dari sistem transmisi manual atau gearbox ini. Yang perlu diperhatikan adalah bagian utama dari gearbox tersebut adalah ada tiga. Yang pertama ada input shaft, lalu ada counter shaft, dan yang ketiga adalah output shaft. Input shaft ini terhubung dengan engine dan flywheel pada mobil yang digunakan. Sehingga engine yang menghasilkan putaran akan dihubungkan dengan flywheel lalu dihubungkan dengan input shaft. Dan input shaft ini akan memutar gear pada di sini yang terhubung dengan gear pada counter shaft, sehingga counter shaft ikut berputar. Lalu putaran dari counter shaft ini akan memutar output gear yang berada di sini dan di sini. Eh, yang perlu diperhatikan di sini adalah input shaft, counter shaft, dan output gear ini terhubung secara konstan. Namun, output gear dengan output shaft itu saling independen. Sehingga jika output gear ini berputar, output shaft belum tentu berputar. Nah, output gear dengan output shaft ini dihubungkan dengan yang dinamakan hypothetical connector. Hypothetical connector ini akan digerakkan langsung oleh clutch dan juga gagang transmisi yang dikendalikan oleh pengemudi. Sehingga saat hypothetical connector ini terhubung dengan output gear, putaran dari output gear ini akan langsung terhubung dengan output shaft. Sehingga output shaft dengan output gear yang terhubung dengan hypothetical connector berputar dengan kecepatan putaran yang sama. Sambungan dari hypothetical connector dengan output gear ini juga dibantu dengan yang dinamakan synchronizer hub, agar gaya dari gear antar gear di sini tidak bertembukan secara tiba-tiba, sehingga mengendalikan gaya gesek juga. Lanjut ke cara kerja untuk keadaan gigi pertama. Bisa dilihat di sini, arah rambat gayanya, putaran akan masuk lewat input shaft, lalu dihubungkan dengan counter shaft, lalu akan masuk ke output gear yang pertama, dan di sini hypothetical connector seharusnya akan menempel, akan bergerak ke kanan, lalu menempel dengan output gear yang pertama. Sehingga eh, gaya putaran dari output gear yang pertama akan dihubungkan dengan hypothetical connector, lalu langsung terhubung dengan output shaft. Sehingga kecepatan putaran output shaft dengan output gear yang pertama akan sama. Sama halnya juga dengan kondisi gigi pertama, pada keadaan gigi kedua, gaya tetap masuk dari input shaft, lalu dihubungkan dengan counter shaft di sini, lalu dihubungkan dengan output gear kedua yang berada di sini. Nah, bedanya
hypothetical connector yang tadinya bergerak ke kanan pada keadaan gigi pertama, sekarang bergerak ke kiri, sehingga menempel dengan output gear yang kedua. Sehingga output shaft di sini kecepatan putarnya akan sama dengan output gear yang kedua. Lalu keadaan gigi ketiga sama juga, dari input shaft masuk ke counter shaft, lalu memutar output gear yang ketiga, lalu hypothetical connector di sini akan bergerak ke kanan sehingga terhubung lalu eh, masuk ke output shaft. Lanjut ke cara kerja yang gigi keempat. Bedanya di sini adalah dari input shaft langsung dihubungkan dengan hypothetical connector sehingga langsung menggerakkan output shaft. Sehingga gear ratio di sini eh, kurang lebih hampir sama dengan satu. Karena putaran dari input shaft akan kurang lebih sama dengan putaran pada output shaft. Lalu keadaan saat gigi kelima dari input shaft ke counter shaft, dan di sini hypothetical connectornya sedikit berbeda dengan hypothetical connector yang lain. Di sini berada di bawah sehingga dari counter shaft hypothetical connector terlebih dahulu, lalu gear set kelima ini lalu langsung berputar ke output shaft. Dan di sini adalah perhitungan yang lebih lanjut dari gear ratio. Bisa kita lihat di sini, gear set yang pertama, gear set gigi kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Bila kita bandingkan di sini, gambar yang pertama, gambar gear set kedua, ketiga, dan keempat, kelima, kita coba bandingkan terlebih dahulu ZO. ZO di sini yang dimaksud adalah number of teeth dari output gear. Di sini yang di atas sama-sama output gear. Bila kita bandingkan, output gear yang pertama lebih besar dibandingkan eh, output gear yang kedua, dan seterusnya. Yang pertama lebih besar, kedua lebih besar daripada tiga, tiga lebih besar daripada empat, empat lebih besar daripada lima. Lalu kita bandingkan number of teeth dari input gear yang saya tandakan ZI di sini. Saya misalkan ZI. Bila kita bandingkan input gear dari gear-gear ini, gear set pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, input number of teeth dari input gear yang pertama lebih kecil dibandingkan yang kedua. Lalu juga yang kedua lebih kecil dibandingkan yang ketiga lebih kecil dibandingkan yang keempat, dan yang keempat lebih kecil dibandingkan kelima. Sehingga bisa dituliskan secara matematis seperti ini. Lalu, eh, seperti yang kita tahu, dasar teori bahwa gear ratio sama dengan number of teeth dari output gear dibagi dengan number of teeth dari input gear. Sehingga bila dikalkulasikan, eh, terbentuk dibentuklah kesimpulan seperti ini. Gear ratio yang pertama akan lebih besar dibandingkan gear ratio yang kedua, akan lebih besar juga dibandingkan gear ratio yang ketiga, keempat, dan juga kelima, dan seterusnya. Di sini ada tabel gear ratio dengan gigi, keadaan giginya. Eh, pada mobil yang berbeda-beda tentunya gear ratio-nya juga berbeda, namun umumnya secara rata-rata akan seperti ini. Pada keadaan gigi pertama, gigi ratio-nya akan sama dengan 3,8, sekitar 3,8. Pada keadaan gigi 2, sekitar 2,1. Keadaan gigi 3, sekitar 1,3. Keadaan gigi 4, sekitar 1, karena tadi dari input shaft langsung ke hypothetical connector, langsung ke output shaft. Dan yang kelima akan di bawah 1. Karena kita lihat di sini, eh, number of teeth dari output gear lebih kecil dibandingkan number of teeth dari input gear. Lalu ini adalah sedikit tambahan. eh, ada juga dalam gearbox tentu ada reverse gear agar mobil bisa berjalan mundur. Di sini adalah input, lalu ada idle gear, lalu juga ada output. Nah, di sini input
asalnya dari counter shaft, lalu dihubungkan dengan idle gear, lalu outputnya ada di output gear. Sehingga jika kita misalkan input bergerak clockwise, di sini clockwise, otomatis idle gear akan bergerak secara counterclockwise. Nah, lalu karena idle gear bergerak secara counterclockwise, output gear akan bergerak secara clockwise juga, sehingga input dengan output akan bergerak dengan putaran yang sama. Berbeda dengan gear-gear yang tadi dari counter shaft, dengan gear pada output gear, arah gerak atau arah putarnya berbeda. Sehingga reverse gear ini arah putarnya pasti berbeda dengan gear-gear pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima tadi. Sekian pemaparan oleh saya. Terima kasih sudah menonton.